Selamat pagi, apa kabar hari ini? Miss yakin dan percaya di dalam kasih setia Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan yang sukacita, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi setiap kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kalian sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini? Siap? Oke, baik. Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Lewat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, memelihara keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik, kami mau sama-sama datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan dari mulut kami, dari hati kami yang sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan kita, yang adalah Tuhan yang begitu baik. Dengan satu pujian kita katakan, Tuhan Yesus baik. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Memuliakan nama Tuhan kita. Masih semangat adik-adik? Masih. Yuk sama-sama kita katakan musik. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Adik-adik semua bisa kan? All of my life, I put my trust
kasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan diri dengan sebuah pujian. adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap semangat kan? Miss senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik kembali melalui virtual, melalui layar televisi atau layar laptop atau layar HP adik-adik semuanya. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, yuk adik-adik, tadi kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk apa? Ayo, pinter adik-adik semuanya. Sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Oh, pinter. Adik-adik sudah semakin pinter, sudah tahu semuanya. Ayo, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk
berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada hari ini kami masih bisa berkumpul bersama melalui online untuk bisa memuji, beribadah bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin sertai kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan pimpin juga misi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Pinter adik-adik semuanya, luar biasa. Nah adik-adik semua pasti ada yang sudah mulai bersekolah kan? Ada yang sudah mulai masuk TK mungkin, atau masih PG, atau ada yang sudah masuk SD. Nah, untuk adik-adik yang sudah bersekolah, adik-adik pasti tahu di sekolah itu ada apa? Ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Misalnya tuh, kalau sekarang lagi sekolah online tuh, mungkin pasti ada peraturannya kan. Misalnya tuh pagi jam 7.30 sudah harus ada di depan laptopnya, atau di depan handphonenya, atau di depan kameranya, karena sekolah online akan dimulai. Dan ketika sekolah online, adik-adik harus pakai seragam sekolah yang rapi, harus dengan alat tulisnya semua sudah disiapkan, baju seragamnya harus yang rapi, harus mengikuti ketika guru menjelaskan, tidak boleh ribut, dan masih banyak peraturan-peraturan yang lain. Semua tetap ada peraturannya. Nah, untuk adik-adik yang belum sekolah juga ada peraturan-peraturan di rumah ya kan. Misalnya tuh kadang mama bilang, tidak, waktu makan tidak boleh lari sana lari sini. Itu juga apa? Peraturan. Dalam hidup kita pasti ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Seperti di sekolah ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Di rumah ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Yang dimana fungsinya itu, peraturan itu supaya membuat apa? Supaya membuat hidup kita itu semuanya semakin lebih tertib, lebih rapi, lebih terarah, tidak sembarangan, tidak suka-suka kita. Nah, sama seperti cerita Miss hari ini. Di dalam Alkitab juga ada tuh cerita yang menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, cerita Miss hari ini Miss akan menyampaikan tuh bagaimana Tuhan menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel. Ayo, kira-kira bagaimana ya Tuhan menyampaikan perintah kepada bangsa Israel, dan apa saja isi perintah Tuhan kepada bangsa Israel? Ayo, nah sama-sama kita cari tahu ya firman Tuhan hari ini, bagaimana sih cara Tuhan menyampaikan perintahnya kepada bangsa Israel, dan apa sih isi perintah Tuhan kepada bangsa Israel? Ayo, semuanya kita persiapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel itu masih berjalan di padang gurun. Mereka baru keluar dari Mesir, masih berjalan di padang gurun, dan mereka baru saja mereka telah melihat bagaimana Tuhan menolong mereka, memberikan mereka minum di tengah padang gurun ketika mereka kehausan. Jadi ketika mereka selesai minum dengan puas, Tuhan sudah mencukupkan mereka, tidak lagi kehausan. Mereka mengikuti Musa dan Harun berjalan di padang gurun ke negeri yang Tuhan janjikan. Lalu ketika mereka sampai di kaki sebuah gunung, yaitu Gunung Sinai, namanya Gunung Sinai,
Di sana mereka beristirahat. Mereka duduk, istirahat, dan Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mendirikan kemah-kemah supaya bangsa Israel itu bisa istirahat di dalam kemah-kemah, bisa tidur, bisa istirahat dengan baik. Lalu Musa memerintahkan kepada bangsa Israel itu untuk buat kemah-kemah di bawah kaki Gunung Sinai. Dan bangsa Israel patuh, mereka tuh bangun kemah-kemah di bawah Gunung Sinai. Ketika bangsa Israel sudah mendirikan tenda-tenda di bawah kaki Gunung Sinai, Musa berkata kepada, lalu bangsa Israel bertanya, Musa mau kemana? Musa mau kemana? Lalu Musa berkata, kalian tunggu saja di sini, aku akan naik ke puncak gunung. Oh, bangsa Israel tahu, mungkin Musa mau bertemu Tuhan di atas puncak gunung. Lalu bangsa Israel pun patuh. Baiklah Musa, baiklah kami akan menunggu kamu di sini, kata bangsa Israel. Lalu Musa pun berjalan menaiki gunung itu, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan semakin tidak kelihatan. Musa sampai ke atas puncak Gunung Sinai. Bangsa Israel tahu Musa pasti naik ke puncak Gunung Sinai itu untuk mendengarkan apa perintah Tuhan, untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan. Bangsa Israel pun menunggu di bawah dengan penasaran, apa ya yang akan kira-kira dikatakan Tuhan kepada Musa. Lalu mereka menunggu Musa di bawah kaki gunung itu dengan sabar. Mereka tunggu Musa, dan setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Musa turun dari puncak Gunung Sinai. Ketika Musa sampai di bawah, bangsa Israel menyambut Musa dengan penuh sukacita. Musa, apa yang Tuhan katakan kepadamu Musa? Ayo, katakan kepada kami sudah penasaran. Apa ya yang tadi itu, apa yang sudah Tuhan katakan kepadamu? Kata bangsa Israel dengan penuh penasaran, mereka bertanya kepada Musa, apa sih yang sudah Tuhan perintahkan kepada Musa? Lalu Musa berkata, Tuhan berkata kepadaku, akulah yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir. Akulah yang sudah memberikan kamu minum dengan cukup. Lalu apa lagi yang Tuhan katakan? Apa lagi? Masa Tuhan cuma bilang itu? Kalau Tuhan cuma bilang itu, kami tahu, kami sangat bersyukur. Kenapa? Bangsa Israel sangat bersyukur karena bangsa Israel tahu bahwa Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, sudah menjaga mereka dalam perjalanan, dan yang sudah memberikan mereka minum yang cukup. Lalu Tuhan berkata juga, kalau kamu mau mendengarkan apa yang aku katakan dan melakukan apa yang aku perintahkan, maka kamu akan menjadi kesayangan aku. Itu kata Tuhan, kata Musa kepada bangsa Israel. Lalu Musa bertanya kepada bangsa Israel, apakah kalian mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Mau. Bangsa Israel dengan semangat berkata, kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, supaya kami bisa menjadi kesayangannya Tuhan, kata bangsa Israel. Lalu Musa berkata kepada mereka, nah, kalau kalian mau melakukan apa yang Tuhan katakan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dengar baik-baik ya, kata Musa. 3 hari lagi Tuhan mau bertemu denganmu di Gunung Sinai, kata Musa. Karena itu persiapkanlah dirimu dengan baik, kata Musa kepada bangsa Israel. Bangsa Israel bingung. Tuhan mau bertemu dengan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Mereka bingung bertanya kepada Musa karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ya, karena untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kata Musa kepada mereka, jangan berbuat jahat. Pakailah pakaian yang bersih karena kamu akan bertemu dengan Tuhan.
Musa katakan kepada bangsa Israel? Musa berkata, jangan berbuat jahat, pakailah pakaian yang bersih, karena kamu akan bertemu dengan Tuhan, kata Musa. Ketika bangsa Israel mendengar hal itu, bangsa Israel segera pulang semuanya ke rumah masing-masing. Mereka bersiap-siap, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mereka mencuci pakaian mereka, mereka mandi yang bersih semuanya untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan. Hari pertama, 1 hari, 2 hari berlalu. Pada hari yang ketiga, ketika bangsa Israel sedang tidur, tiba-tiba mereka mendengar suara guru dan kilat serta bunyi trompet yang sangat keras. Bunyi petir, gerudu, dan trompet yang sangat keras. Bangsa Israel sangat terkejut. Suara apa itu? Tuhan datang. Tuhan datang. Mereka terkejut dan begitu ketakutan sampai mereka tidak berani keluar dari tenda mereka. Tuhan datang. Mereka hanya berseru dan berteriak seperti itu. Tuhan datang. Tuhan datang. Tapi mereka tidak berani keluar dari tenda mereka dan tidak berani mendekati Gunung Sinai. Tiba-tiba kilat dan guru pun berhenti. Tidak ada suara lagi. Tidak ada suara. Tenang sekali. Semuanya diam. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Mereka mendengarnya. Dengan telinga mereka mendengarkan suara Tuhan. Mereka mendengarkan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang menolong kamu keluar dari Mesir. Karena itu, kamu harus menyembah dan berbakti kepadaku saja. Dan tidak pada patung-patung manapun atau yang lainnya. Jangan memakai namaku dengan sembarangan, dengan tidak benar. 1 hari dalam seminggu, kamu tidak boleh bekerja dan harus beristirahat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu. Hormati dan turuti ayah dan ibumu. Ingat, jangan menyakiti atau membunuh orang lain. Suami dan istri, setialah kepada pasanganmu masing-masing. Jangan mencuri, jangan berbohong. Jangan menginginkan segala sesuatu milik orang lain. bangsa Israel mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan itu. Lalu mereka berkata pada Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau melakukan perintah Tuhan. Kami mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan dan kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setelah itu, setelah bangsa Israel mengatakan itu, setelah Tuhan menyelesaikan perintahnya, Musa pun naik ke atas Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai, Tuhan menuliskan semua perintahnya tadi. Semua yang sudah dia sampaikan kepada bangsa Israel tadi, Tuhan tuliskan lagi ke dalam 2 loh batu. Dalam 2 loh batu itu Tuhan tulis ada 10 isi perintahnya. Yaitu 10 hal yang tadi sudah dikatakan kepada bangsa Israel. Peraturan yang sudah sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, 2 loh batu itu yang berisi 10 perintah Tuhan itu Musa ambil, lalu Musa bawa turun ke bawah kaki gunung, dan Musa simpan 2 loh batu itu di dalam tabut Tuhan. Jadi peraturan yang Tuhan berikan itu ada 10 yang dituliskan dalam 2 loh batu yang dibawa turun oleh Musa dari atas Gunung Sinai. Kita ulangi ya adik-adik, apa sih 10 perintah tadi itu yang sudah Tuhan ucapkan, yang sudah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Yang kedua, di sini ya, jangan menyembah apapun yang menyerupai patung-patung dan lain sebagainya. Hanya boleh menyembah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, yang sekali dalam seminggu harus beristirahat dan berbakti kepada Tuhan. Yaitu apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh, jangan menyakiti orang lain. Yang ketujuh, tadi perintahnya? Yang ketujuh, suami dan istri harus setia satu dengan yang lainnya, yaitu jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan berbohong. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan berbohong. Yang kesepuluh, jangan mengingini apapun yang menjadi milik orang lain. Jangan menginginkan apapun yang menjadi milik orang lain, ya. Jadi ada 10 perintah yang sudah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. 10 perintah ini harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel mendengarkan perintah yang Tuhan sampaikan tadi 10 poin itu yang sudah Tuhan perintahkan, apa yang respon bangsa Israel? Bangsa Israel berkata, "Ya Tuhan, kami mendengarkan perintah-Mu dan kami mau melakukan perintah-Mu." Nah, adik-adik, kalau pada zaman dahulu bangsa Israel harus mendengarkan perintah Tuhan di bawah kaki Gunung Sinai, melalui Gunung Sinai, mendengarkan perintah Tuhan. Pada saat ini kita semua adik-adik termasuk Miss, kita bisa mendengarkan perintah Tuhan melalui apa? Nah, pada saat ini kita bisa mendengarkan perintah Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Alkitab ini semuanya sudah Tuhan sampaikan dengan sangat jelas. Tuhan sudah ceritakan semuanya. Tuhan sudah sampaikan semua perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab ini. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang Tuhan sukai dari kita ketika kita melakukan itu semuanya Tuhan ceritakan dengan lengkap di dalam Alkitab. Kita nggak seperti bangsa Israel dulu lagi yang mendengarkan suara Tuhan dari bawah kaki Gunung Sinai, atau Tuhan tuliskan lagi pada 2 loh batu itu. Tidak, adik-adik, tapi pada saat ini kita bisa mendengarkan semua perintah Tuhan melalui Alkitab. Di sini tercatat dengan jelas, di semua disampaikan Tuhan apa yang ingin Tuhan kita kerjakan. Dan adik-adik tahu, kita harus patuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti tadi, Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel kan, bagi siapa yang mau mendengarkan perintahku, yang mau melakukannya, maka akan menjadi kesayanganku, kata Tuhan. Begitu pula dengan kita adik-adik, ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi kesayangannya Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak yang paling dicintai Tuhan. Jadi adik-adik, ingat ya, mari bersama-sama kita selalu belajar untuk selalu mau mendengarkan perintah Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan ini, melalui Alkitab kita yang sudah Tuhan berikan ini. Nah, ayo adik-adik, ingat ya, kita harus selalu patuh. Kita mau mendengarkan perintah Tuhan dan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita semua rindu supaya kita semua menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Ayo adik-adik, ingat ya, peraturan-peraturan yang sudah dibuat semuanya itu untuk membuat kita lebih tertib, lebih terarah, lebih baik lagi. Begitu pula dengan peraturan-peraturan yang Tuhan kasih, supaya hidup kita semakin baik,
semakin menyenangkan Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh selalu taat mendengarkan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan firman-Mu. Sehingga kami rindu Tuhan menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Ajar kami Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin rindu melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Sehingga kami boleh semakin lagi menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.